Oke, halo guys, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya guys. Welcome back di channel Alamove Innova guys. Tepat di tanggal 1 Oktober 2025 guys. Wuhui, pagi-pagi. Ini gue coba rekam pakai kamera ultra lebar ya yang ada di HP. Belum mampu kebeli yang Insta 360 guys ya. Jadi pakai kamera HP aja ya. Kamera HP second udah pecah-pecah layarnya tapi kameranya masih berfungsi kan lumayan guys. Lebih lebar ya pemandangannya ya pakai kamera ultra lebar. Baru tahu guys ada fitur ini. Dan pagi ini kita menuju ke arah Karawaci guys. Tuh lihat ya, ke arah Karawaci. Macet di Perbitungan sini ya. Dan hari ini rute pagi kita itu ke 3 titik guys. Terakhir itu ke SCBD ya atau Senayan. Nah, jadi teman-teman, kita ikutin lah keseruannya bagaimana. Oh iya, tarifnya berapa bang? Itu kurang lebih 180.000 ya, 180.000 bersih guys. Karena ini adalah langganan ya, langganan dan memang untuk berjaga-jaga kalau suatu saat akunnya nggak aktif. Jadi kita bisa dibilang tuh cari banyak teman ya yang mau pakai jasa kita gitu guys. Oke, jadi gua pikir kita fokus dulu ke jalan teman-teman ya, karena ya manual tuh lihat kaki gua dengan setengah kopling, yang mainin kopling. Yang biasa matic gua tinggal gas doang gitu ya. Nah sekarang enggak, kita mesti pintar-pintar atau berlatih bagaimana menangani kasus gini macet di jalan tanjakan ya. Oke, semangat ya guys ya. Buat kalian semua para pencari cuan, semoga hari ini diberkahi Tuhan yang Maha Kuasa ya. Dan semoga semua diberikan kelancaran, kemudahan dalam mencari rezeki. Oke ya, depan ada polisi, gue masih close dulu kameranya. Oke guys, pagi kita sudah sampai di tempatnya. Sejuk banget ya. Kita mau pick up. Nah ini dia. Masih dibikin lagi guys. Masih tunggu sebentar. Jadi kita hari ini ada 3 titik ya. Pertama ke Bintaro, kedua ke daerah Kebayoran, ketiga terakhir ke Senayan. Dari Senayan nanti kita cari rute Tangerang ya guys. Ini enak ya daerah sini, apalagi duduk di situ tuh. Enak banget duduk situ. Aduh ini enak banget, sepi banget nih. Punya rumah kayak begini mantap, bisa nggak sih kebeli dari Lala? Kayaknya nggak mungkin lah ya, karena kalau sekerja kerasnya kita di Lalamove juga terbatas ya sumber daya kita guys. Lalamove itu cuman buat untuk penghasilan sehari-hari. Penghasilan hari ini cukuplah hari ini. Nah itu Lalamove ya. Tapi kalau teman-teman ingin penghasilan lebih lagi ya ikut-ikut yang model multi level seperti itu. Jadi nyari duitnya barengan gitu ya. Jualan barengan, dapat komisi barengan, dapat bonus barengan. Nah itu multi level bisa. Tapi kalau pekerjaan kita sendiri-sendiri namanya active income itu nggak bisa. Mau kerja keras kayak gimana juga nggak akan nutup. Seru ya sini ya, suasananya adem. Pagi-pagi udah ada yang senam. Oh guys, ini dia udah lengkap semua ya. Sekarang kita kirim nih. Oke, halo guys, barangnya udah kita muat semua ya, dan sangat-sangat ringan, tetapi memang jumlahnya banyak gitu. Nah di sini guys, kita lagi mau coba praktekin bagaimana peta yang ada di handphone kita ya, kita masukin ke sini. Ya, kita masukin ke head unit nih. Nah, itu namanya ada fasilitas Android Auto. Jadi Android Auto itu ya, itu fitur wajib ada di handphone Android biasanya ya, terutama buat Android yang keluaran beberapa tahun terakhir itu pasti dia punya Android Auto. Nah, kalau di handphone teman-teman punya Android Auto ya, maka di head unitnya juga harus punya Android Auto supaya nyambung gitu. Ya, karena dia nyambunginnya lewat Bluetooth. Nah, caranya gini. Ini Google Map-nya udah saya setting nih guys ya. Jadi titik-titiknya semua tuh ya udah ke setting semua tuh ya. Sudah ke setting semua, dan sekarang kita mau pindahin nih Google Map yang di sini ke sini tanpa perlu kita setting lagi kan begitu. Jadi kita tinggal ngirim terus nyampe tujuan tinggal kita pencet lagi di Google perhentian berikutnya, langsung kita jalan lagi gitu ya. Kita nggak setting ulang dari awal. Nah, kita hidupin Bluetooth-nya guys. Nah, sini ya. Bluetooth langsung dipencet hidup ya. Nah, udah dipencet hidup di sini. Nanti dia akan cari otomatis ya, karena udah di setting otomatis ya, dia udah ngenalin mobil ya. Kita lihat, kita masih tunggu, dia pasti masih loading begitu. Nah, ini ya, kita masih lihat lagi teman-teman.
Ini karena sambil nyetir ya, gue masih belum tahu dia terhubungnya karena kemarin dipakai di Ayla. Jadi memorinya pasti dia masih memori Ayla. Sebentar. Nah, mulai tuh dia muncul ya. Mulai dia muncul. Nggak lama ya. Coba kita lihat, please connect your phone to this device with USB or Bluetooth. Nah, otomatis nih. Nggak lama dia loading. Oke, ya. Nah, udah. Jadi yang di handphone langsung kembali ke layar utama, ya. Kalau kita buka Google Map-nya di sini cuma nunjukin peta-peta doang tuh, lihat ya. Tujuannya kemana, berapa menit lagi nyampe. Nah, itu dia. Ya. Di sini langsung nunjukin arahnya. Tuh, begitu caranya ya, guys. Jadi sangat simple ya. Sangat sederhana, dan yang bikin enak apa? Sambil kita melihat peta, kita juga bisa jalanin. Nah, lihat aplikasi nih, aplikasi Lalamove-nya misalkan begitu ya. Kita sambil bisa lihat aplikasi Lalamove-nya, WhatsApp apa semua masih normal. Jadi ibaratnya kita punya dua layar gitu ya, guys. Nah, paling itu dulu ya. Semoga buat teman-teman yang kemarin bertanya, "Bang, itu gimana sih mindahin Google Map dari handphone ke head unit gitu?" Nah, seperti itu. Head unit pastiin kalian beli yang ada Android Auto ya. Kalau nggak ada Android Auto-nya nggak bisa ya. Dan itu harga 1.200.000, 1.500.000 biasanya sudah ada fitur Android Auto sekarang. Ya. Paling itu aja. Nah, kalau mau nyetel musik gimana? Bisa di sini ya. Bisa langsung kita munculin musik. Cuman kali ini repot teman-teman ya. Pencet-pencetnya repot. Bisa di sini musiknya dimunculin, dari sini juga bisa nih ya. YouTube musik tuh, lihat. Nah, ini musik nanti kalau kita pencet di sini juga bisa nih, guys. Dia kebagi dua layarnya. Nih ya. Tuh, lihat ya, di sebelah kirinya langsung daftar musik kita tuh ya. Paling itu aja dulu ya, guys ya. Gue mau lanjut jalan dulu nih. Semangat ya. Oke guys, sekarang kita sudah di pintu tol keluar ya, yang mengarah Pondok Aren, Bintaro, Jombang. Jadi sekarang tuh enak banget ya, guys ya. Kita kalau mau ke daerah Bintaro itu benar-benar menghemat waktu. Tahu-tahu kita ada di tengah-tengah Bintaro aja. Ini serius luar biasa. Jalanan tol ini memang infrastruktur itu mempermudah. Biasanya dari Karawaci ke Bintaro tuh butuh waktu 1 jam. Ini tadi berapa nih? Tinggal 10 menit lagi, paling 30 menit nyampe, guys. Tuh udah di gerbang tol Parigi ya. Jadi gue bayar tol dulu ya, guys ya. Semangat atuh, semangat nih, mantep ini. Oke guys, kita udah nyampe lokasinya ya. Nah, ini di K3 Mart Bintaro ya. Kita akan kirim bunganya, guys. Oke guys, barang pertama sudah di drop. Sekarang berikutnya 1 jam perjalanan dari sini ya. Berapa bang ini tarifnya bang ngirim seperti ini? 180 lebih, 190.000 guys ya. Jadi menurut kalian untung apa rugi? Ya itu terserah kalian ya. Tapi kalau dari sisi gua pribadi sih udah untung banget. Udah untung banget guys ya. Nanti dari Senayan kita tembak yang areal-areal Tangerang ya guys, karena antisipasi hujan gede dan macem-macem ya. Oke, semangat ya guys semuanya guys. Masih 1 jam nih. Oke guys, kita udah nyampe ke Kebayoran Baru guys. Dan seperti biasa macet, ampun, jalanan kecil, mobilnya padat ya. Nah, ini kita di depan belok kanan dan nyampe di tujuan yang kedua guys. Nanti yang ketiga kita ke arah SCBD guys. Ya makanya kita harus bersemangat nih guys. Yang gue paling males di daerah Jaksel ya begini guys, mau pick upnya macet, mau ngirimnya macet. Mendingan main Tangerang ya, kayak kemarin 2 km 75.000 ya, cuman ngirim 4 menit. Ya mendingan yang kayak begitu-begitu. Aduh, daerah kota terutama Jaksel ini ampun, tahu-tahu udah sore aja duit nggak seberapa dapatnya ya, nggak, gara-gara kepotong macet guys. Oke guys, barangnya udah diturunin ya, meskipun agak ribet tadi parkirannya. Nah, sekarang kita ke pengiriman berikutnya 6 menit dari sini atau ke SCBD ya. Moga-moga lancar karena ini di pergedungan nih, perkantoran ya. Semangat guys. Oke guys, kita tadi baru aja menyelesaikan ya, kurang lebih 1 jam. Gua kebingungan di situ karena pertama lantainya nggak jelas ya. Kedua, nama perusahaannya juga masih baru, security juga nggak pada tahu. Akhirnya karena sudah 1 jam, akhirnya kita titip ke security atau ke resepsionis gedung ya. Nah, ini teman-teman perhatikan nih ya, kalau main pengiriman online jangan lupa disebutin dong itu lantai terus sama bloknya, karena di dalam lantai itu ada namanya kantor per bagian-bagiannya gitu loh
Nah ya, pokoknya harus seperti itu. Oke, sekarang kita buka aplikasinya nih guys ya. Ini ada banyak banget, ada yang ke Kronjo tuh. Cuman kalau yang ke Kronjo itu apa ya? Kenapa nggak ada orang ambil ya ke Penjaringan? Penjaringan banjir atau enggak sih? Ini udah berawan lagi aja, aduh, baru dapat 200.000 nih guys. Bisa nggak dapat 600.000 ya? Target sih 500 ya. Mudah-mudahan ya guys. Ayo guys, kita semangat ya guys. Oke guys, kita dapat orderan nih guys. Kita dapat orderan ke Pamulang ya, MPV orderan MPV ke Pamulang ada kurang lebih 3 titik. Ya paling nggak kita di dapat arah pulang lah guys ya, dapat arah daerah Tangerang ya. Tadi ada tuh yang ke Kronjo, cuman Kronjo itu di pinggir laut guys, ngelewatin Jalan Mauk ya. Gue pikir dari Kronjo gue bisa ke Keringan, makanya kita cari yang Pamulang lah. Pamulang mah udah pasti ada lah, nggak usah pusing ya. Pamulang tuh udah pasti ada, ntar kita mau kemana gitu ya. Oke, semangat ya guys ya. Ini udah mulai turun hujan nih, kita harus cepat-cepat meninggalkan Jakarta menuju Pamulang. Ke Pondok Aren dulu guys, kita awal nanti ke Pondok Aren nih ya, tunai mantap ya, dibayar cash ya. Kebetulan kita ada deposit 140.000 ya, jadi kita ngambil tunai aja juga udah lumayan guys. Oke, semangat ya guys ya, ayo semangat. Target 500.000 dicapai. Tadi pagi ini kita udah 200, ini tambah 138, bersihnya paling 100 ribuan ya. Ya bisa lah guys, ayo guys, semangat ya guys. Oke guys, rutenya ternyata nggak lewat tol ya, jadi gue juga nggak mau bayarin tolnya dia juga. Nah ini kita belok ke sebelah kiri. Hah? Oh, ke kompleks Hankam. Belok lagi gitu guys. Tunggu, petanya gue masih bingung. Lewat pinggir kali sini dia. Oke guys ya, kita lanjut jalan dulu nih. Ini kurang lebih pengantarannya 29 menit atau 30 menit ya, lewat jalan biasa ya. Total pendapatan bersih sekitar 80.000 guys ya. Tadi sama dia dikurangin satu, jadi kan harusnya tuh bersihnya sekitar 100.000, ini cuman 80.000. Ya udahlah, nggak apa-apa guys ya, rezeki dia. Jadi dia rubah rute itu setelah kita ambil guys ya, kena prank kita. Ya udahlah, nggak apa-apa, ayo kita lanjut ya guys. Semangat guys. Oke guys, sudah deket nih guys ya, 4 menit 800 meter lagi guys, di depan belok kanan. Enaknya kalau jalan Tangerang tuh lebar-lebar, dan mungkin orang pada kerja di Jakarta kali ya, jadi enak aja di jalan gitu guys. Apalagi di jam siang. Tapi kalau di Jakarta itu waduh luar biasa, kepala Barbie pusing. Kayak tadi misalkan pengiriman ke gedung, itu kita baru tahu ternyata di gedung itu ada namanya pusat dokumen. Jadi semua paket dikirim ke situ, nanti dia yang teleponin ke masing-masing tenan, masing-masing kantor. Wah, ada-ada aja ya. 1 jam loh kita nungguin loh. Semangat guys. Oke guys, kita tadi baru aja nurunin yang di Meruya ya guys. Sekarang kita menuju ke Susimi yang di di Ceger ya, Pondok Aren. Oh berarti tadi yang di cancel itu yang Pamulang guys. Pantes selisihnya 20.000 ya. Nggak apa-apa lah guys ya. Nanti kita cari lagi orderan yang Tangerang guys. Pokoknya kita harus semangat guys. Semangat cari duit guys. Kalau ini full online berarti gue baru 70.000 ya, baru 80.000. Ya. Oke, semangat lah guys ya, semangat ya guys. Anggap aja yang tadi pagi itu bonus guys, nggak usah masuk hitungan. Gue maunya di aplikasi Lalamove itu bener-bener gue peceng 500.000 gitu ya. Keburu nggak nih ya sampai jam 5 ya atau jam 6 ya. Aduh, kadang-kadang galau kita guys, antara jemput bini atau jemput paket. Ya menurut kalian gimana guys? Ya semangat ya guys. Oke, halo guys, kita udah deket nih ya, 5 menit lagi udah sampai ke tujuan nih. Cepat amat waktu ya, udah 13.27. Kita mesti cari, ini orderan banyak banget nih guys, cuman jarak pickupnya terlalu jauh. Tadi yang deket-deket nggak sempat keambil guys. Ayo guys, semangat ya guys ya. Ini orderan gacor hari ini guys. Cuman kalau bawa gendongan gini, kadang-kadang kalau bawa 2 titik ya, maksudnya bukan gendongan 2 titik, itu ribetnya begini, kita nanggung mau ngambil orderan searahnya guys. Ya semangat ya guys. Oke guys, akhirnya kita dapat lagi nih ya, larangan Kelapa 2 nih, 130.000 guys. Oke guys ya, ini di depan soalnya tuh, makanya tadi gue berani ambil nih ya, larangan Kelapa 2. Oke siap ya, kita langsung kejarin ntar. Semangat ya guys. Ini ke Kelapa 2 ya tadi bang? Iya, ke harapan kita. Bisa ya, transfer Bisa, gampang. Masalah pembayaran yang penting ini tujuannya jelas.
Tadi emang nomornya nomor siapa, Mas? Nomor saya Bang ya, makanya saya heran saya nggak Oh iya, ini siapa? dulu bayar Bang, dulu bayar. Aduh, saya minta apa ke dia? Saya nggak bisa bayar, ambil Oh gitu ya, ambil satu ya. nomornya. Pegang aja. Oh iya. Ya, makasih. Kok saya nomor saya kok. Oh, Makanya saya kaget ya. Ini kenapa mau saya bingung apa ini fiktif. Udah ada lagi. Udah, habis. Oke, pas ya. Ntar dulu bang, foto bang. Oke, ini. Ya ada satu lagi ya, muat. Tadi nggak diatur, kalau diatur lebih muat lagi. Iya. Habis, Pak. Oke, mantap. Masnya naik apa? Mau sekalian? Oh gitu, oke ya udah. Ya udah, ini saya udah ini. Close. Oke guys, bersyukur ketemu customer yang baik banget. Kenapa gue bilang baik banget guys? Pertama, dia jujur-jujuran ya soal tol, transfer semua ya. Jadi soal biaya semua dia berani nanggung gitu. Dia bukan tipikal yang oh bang harus lewat sini ya bang, harus lewat sini, enggak. Pokoknya yang penting nyampe dengan selamat gitu ya. Nah, terus juga kemudian ya ada lagi perihal soal kemudahan nanti barang di sana nanti ditaruhnya di sini. Jadi kita jelas mesti kayak gimana gitu guys ya. Oke guys, gue masuk tol dulu, tadi harusnya belok di sana tadi gara-gara bikin video. Jadi kelewatan belokannya. Ya, yaudah. Ya ini Google Map katanya harus belok kanan nih guys. Oke, semangat ya guys ya. Ayo semangat yuk. Cuan-cuan nih 130.000. Oke guys, ya kita bentar lagi mau masuk tol Auto Ring Road ya, yang harganya lumayan. Dan di sini gue kagum juga sih sama Wuling Formo. Ya curhat dong, boleh dong guys. Jadi Wuling Formo ini apa ya? Kadang-kadang mengagetkan gitu ya. Aduh, barangnya nggak muat nih. Tapi ya kita pede aja. Karena beberapa kali kalau barang nggak muat itu resikonya sedikit ya. Kebanyakan sih barang muat gitu guys. Nah, terus apa namanya? Kayak hari ini ya, bawa jahitan 20 karung 20 karung jahitan. Muat juga guys. Sampai orangnya tadi awalnya kaget ketika datang itu langsung di underestimate, langsung di apa tuh diremehin gitu. Ke sini beneran bang mobilnya bang misalkan begitu ya, padahal mungkin dalam hatinya dia ya, karena mungkin dalam hatinya dia gitu ya, dia sih nggak ngomong tapi dalam hatinya dia begitu. Sampai karena dia tadi ngomong gini, saya pikir dalamnya kecil ya, ternyata dalamnya lega ya. Oh iya, inilah keunggulan Wuling ya. Jadi body boleh kecil, dalamnya lega gitu. Ya udah, akhirnya coba diangkut-angkut 20. Wah, itu pun asal-asalan guys, nggak diata-ata guys, main masuk ya. Tetapi ya puji syukur ya semua masuk guys ya. Nah jadi gue makin lebih pede lagi ya main Lalamove di Wuling Formo begitu ya. Oke, udah mau masuk tol, jadi gue mau fokus dulu ke jalan tol ya guys ya. Kita ke Kelapa 2, daerahnya itu lebih tepatnya tuh di Harkit guys ya. Harkit Kelapa 2, nah itu dia, kita Ciledug ya. Oke, semangat ya guys ya. Oke guys, kita sudah ada di Harkit ya, daerah Perumnas belakang Supermall Karawaci. Dan kita dikit lagi sudah mau sampai tujuan guys. Sekitar 3 menit lagi ya. Tuh 3 menit lagi. Nah ini kondisi terkini sore ini dari Harkit guys. Kita masih lurus, terus ntar kita putar balik. Sini sebenarnya banyak makanan nih, lapar banget gue ya. Tapi masih kejar setoran guys. Baru 2 target gue tuh 5 pengiriman guys ya, 5 pengiriman. Karena pay letter udah di depan mata guys ya, jadi mesti kita bekerja keras guys supaya bulan depannya napasnya lebih enak ya. Ini pumpung tanggal 1, maksud gua tuh setiap hari minimal 500.000 gitu ya. Jadi dalam 20 hari kerja ya 500 kali 2 ya 10 jutaan lah kita mesti bisa terima guys gitu. Karena kita 20 hari kerja kan, karena asumsinya Sabtu Minggu kita liburin aja gitu guys ya. Oke guys lah, kita semangat ya guys.
Oke guys, baru selesai makan siang guys di jam 15.20 dan kita masih tunggu orderan, tapi dia minta foto nih guys ya. Klaim stiker ya. Foto di mana ya guys ya? Kita mau ini dulu nih. Buka dulu deh jendelanya deh. Cuman kalau foto stiker ke bentur ini sudut belakangnya, nggak akan ini ya. Oke, kita coba ya guys. Oke, halo guys. Di sore hari ini guys, kita dapat lagi nih 12 menit perjalanan. Ini ke daerah, sebentar ya dilihat. Ini belok sini guys. Ini ke Cibodas Priuk guys, 95.000. Ini kalau nggak salah MPV deh ya. Oh, van 95.000 guys. Jaraknya itu cuman 3,9 kilo. Jadi ngirimnya cuma 3,9 kilo, yang harganya 95.000 guys. Menurut kalian gimana, worth it nggak guys? 95.000 untuk 3 kilo ya, 3,9 atau 4 kilo. Berarti sekilonya berapa ya guys ya? Lumayan gak sih? Oke deh, semangat ya guys. Oke guys, kita sekarang menuju ke titik antar, 16 menit perjalanan ya. Sekitar 3,8 km dari sini. Dan tadi panjang platnya, jadi kan kita ngambil tuh ke percetakan atau apa gitu. Nah, panjang platnya itu mencapai sekitar 2,4 meter. Anjay, gue bilang, bang lu yang bener aja bang, 2,4 meter pesen van. Grand Max juga nggak muat bang. Kita bercandain begitu kan. Terus akhirnya setelah dilihat, loh kok ini bisa ditekuk nih, bisa dibengkokin dikit gitu loh. Ya udah, akhirnya pas coba bengkokin malah bisa guys ya. Nah, jadi aman. Wuling Formal sejauh ini per hari ini masih aman guys ya. Tadi mau direkam, cuman di situ berisik, jadi gua nggak bisa rekam lah. Ya ini aja di dalamnya berisik nih guys. Ya, batang baja gitu ya. Oke, semangat ya guys ya. Nanti kalau pada saat turun, kalau nggak berisik kita rekam guys. Oke guys, ini kita sudah ada di Priuk guys ya. Kita lagi cari, dia deket sini nih. Artindo ya, Artindo. Ini kayaknya dia ada sebelah kanan nih guys. Ini gua matiin tadi, belum gua hubungin lagi. Oke, kita lihat ya, Artindo itu nanti dekat sini guys. Objek, Steam, stiker. Sini nih harusnya nih. Bengkel. Nah, itu ada rumah handphone. Tunggu ya. Kita lagi lihat nih guys, nggak tahu nih mana nih guys. Nah, ini guys, ini namanya Artindo ya. Kita mau kirim ke sini nih. Ya, ini bang. Jarak dekat begini guys. 95.000 guys, tuh lihat, jarak dekat begini 95.000. Anjay, gila banget. Bawahnya ringan banget lagi tuh, lihat plat. Aduh, tajam loh bang, mesti berdua kali. Masuk aja, hati-hati, tajam. Pakai kain ya, yang belakang enggak ada. Tipis ya. Siap, udah, makasih ya. Udah guys, udah close ya. Oke, halo guys, ya kita dapat lagi orderan. Ke Pamulang guys. Tuh lihat ya, 182.000. Kita ke Pamulang nih guys ya. Kita ke Pamulang, cuman gue mesti jemput bini ke Bitung, gimana coba? Pikirin dah caranya. Oh, alasannya lewat tol Bitung ya nggak? Oke, semangat ya guys ya, semangat ya. Ini pertanda nggak enak nih gua nih. Udah orderan ketiga, ya kan? Ketika ditelepon katanya bawa motor, mati nggak lu?
motor Beat pendek bang, pendek. Dia bilang, ya kita bilang nggak kasih not bang. Buset, bawa motor, gue bawa wulingnya wuling formal loh, gue bilang gitu. Kalau Grand Max tingginya masih masuk dia, tingginya ya. Kalau motor kan dihitung tinggi, bukan dihitung lebar dia, bukan dihitung panjang, dihitungnya tinggi dia. Gimana coba masuk ntar, coba lihat aja dulu ya guys. Ini mah dia yang cancel atau gue yang cancel, gue bakalan kena nih. Cibodas Kelapa 2 tuh ada lagi, aduh tapi gue ragu banget ya. Ada-ada aja. Kita lihat dulu guys. Aduh, ini gue ngeliatin motor Beat setinggi apa coba tuh ya. Nyampe nggak ya dia semeter lebih ya? Seingat gue sih mobil ini tingginya itu 1 meter sih guys. 1 meter lebih berapa gitu, nah itu yang gue lupa. Kalau panjang dia 2 meter, lebar sekitar 1 meter berapa gitu. Nah ini tingginya ini yang ribet guys. Aduh gimana ya. Dia minta video call dulu lagi, motornya dicek-cekin. Lah mana gue tahu surat-suratnya gimana. Ini pertanda. Aduh gue udah paling males kalau urusan-urusan nggak terbuka di awal gini nih. Aduh, ayo semangat guys. Ya barangnya udah naik ya Om. Motor Vario apa Beat ini? Vario ya. Ada karbu dah. Pas ya, nggak ada ketinggalan. Bener ya bang? Ya, nggak ada ketinggalan. Oke, semua udah di jok bang. Oke, siap, kirim. Oke, halo guys. Tadi barangnya udah kita turunin ya. Yang sepeda motor kita baru nyampe sekitar jam 8 malam guys. Karena kita mesti memutar dari Bitung ke Curug, Legok, dan seterusnya ya. Keluar tadi di Limo, itu juga salah keluar ya. Harusnya keluar di Pamulang. Nah sekarang kita masih dalam perjalanan pulang ya, menuju Tangerang Kabupaten, yaitu Cikupa guys. Dan di sini hari ini kita udah dapat berapa nih? 401 itu yang dari Lalamove. Tapi kalau yang di luar Lalamove tadi 180, berarti total 580 ribuan hari ini ya, atau hampir 600 ribu gitu. Nah ini kita lagi cari-cari aja rute searah. Tadi ada lagi cuman ngirim 2 km, sekitar 76 ribu ya. Padahal kalau diambil lumayan tuh guys, cuman berlawanan arah ya. Ntar nggak pulang-pulang kita. Jadi kita lanjut nih ke arah ke arah Serpong ya. Siapa tahu tadi tuh ada Serpong Utara, cuman karena masih nurunin barang dan masih ngobrol panjang ya, jadi nggak bisa ambil. Tapi lumayan tuh tadi kalau ngambil 100 ribu lagi tuh. Oke, semangat ya guys ya. Kita tunggu orderan berikutnya nih. Oke, halo guys ya, udah tepat di jam 21.50 dan kebetulan juga nggak ada nggak ada orderan yang sesuai yang diharapkan ya, ke arah Parongan atau Cikupa. Jadi kita close aja ya guys. Nah penghasilan kita itu kita selesaikan yang 4 trip ya, 4 trip 400 ribu, 4 trip 400 ribu, lumayan kan. Nah berarti kalau ditambah sama yang di luar aplikasi Lala itu jadi 580-an, cukup lah. Berarti ini kan bensin diisi 2 hari ya. Nah 2 hari berarti sekitar 280 ribuan total dalam 2 hari ya, mungkin bisa 900-an lebih ya. Ini teman-teman kamu pada standby di ini Cisauk ya, dekat jembatan. Oke ya, jangan lupa bantu like dan subscribe-nya guys. Ya ini videonya agak panjang ya hari ini ya. Besok lagi kita berpetualang lagi guys. Oke, sampai ketemu ya, dan bye bye.